Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Tetap sehat dengan saya Bung Ropan, dan kita akan berbicara mengenai Vietnam. Vietnam sudah tiba di Surabaya mempersiapkan diri untuk menghadapi babak kualifikasi grup F di U20 yang putaran finalnya akan berlangsung pada 2023 atau bulan Maret di Uzbekistan. Namun sebelum ke sana, Vietnam harus bisa melewati rintangan di grup F ini, terutama menghadapi tim nasional Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Pertandingan antara Vietnam dan Indonesia itu akan tersaji pada laga terakhir tanggal 18 September yang akan datang. Namun baik Vietnam maupun Indonesia sebelum sampai ke tanggal 18 harus melewati dulu dua laga menghadapi masing-masing Timur Leste dan Hong Kong. Indonesia kita tahu bersama akan bertarung di pertandingan pembuka grup F ini menghadapi Timur Leste. Ya, itu akan tersaji pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian barat ya, pada esok hari Rabu di Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya. Jadi pasti ini arek-arek Surabaya harus berbondong-bondong datang ke Gelora Bung Tomo untuk memberikan support, dukungan habis-habisan terhadap tim nasional Indonesia yang rata ini U19 namun akan bertanding pada level di U20. Dan Indonesia menjadi favorit tentunya karena bermain di kandang. Namun Vietnam sudah menebar ancaman ketika tiba ya di Indonesia. Pelatih mereka Dinh De Nam itu sudah mencanangkan bahwa mereka ingin mengalahkan Indonesia. Jadi Vietnam itu membawa tim terbaik mereka, tim terkuat mereka, lebih kuat dibandingkan dengan apa yang dibawa oleh Dinh De Nam ini di AFF U19, di mana Vietnam itu kalah di semifinal ya, dari Malaysia dengan 0-3 dan melaju hanya memperebutkan gelar juara ketiga dengan Thailand. Dan mereka bermain imbang 0-0 dengan Indonesia di fase grup A. Ya, jadi sekarang kesempatan bagi kita untuk melakukan juga hitung-hitungan dengan Vietnam. Tetapi Vietnam memang bertekad. Mereka ingin mengalahkan kita di hadapan publik sendiri. Apakah mereka mampu melakukan itu atau ini hanya psior yang dilakukan oleh Dinh De Nam? Walaupun mereka itu membawa tim terbaik. Karena kalau bisa dilihat itu hanya ada sisa 10 pemain mereka yang berlaga di AFF U19. Sisanya itu pemain-pemain baru yang dipilih dengan baik lewat seleksi yang ketat, dan 23 nama yang disodorkan oleh Dinh De Nam untuk ikut di kualifikasi grup F ya, di U20 ini. Memang banyak juga bagi media-media Vietnam mengatakan ini yang paling oke, terbaik ya. Ya kalau saya bisa melihat sisa pemain-pemain ini ya, dari 23 nama ada 10 nama yang masih dibawa oleh Dinh De Nam ya ke Surabaya untuk bertanding di grup F, baik melawan Hong Kong. Mereka akan main pertama pada tanggal 14 lawan Hong Kong, di saat kita melawan Timur Leste, dan kemudian mereka akan ketemu dengan Timur Leste. Kita akan ketemu Hong Kong pada tanggal 16, sebelum tanggal 18 ketemu dengan mereka. Dan ada 10 pemain yang berlaga di saat kita bermain imbang 0-0 di fase grup A di AFF U19. Saya bisa melihat penjaga gawang, ada 2 penjaga gawang yang dibawa, itu Hong Tung Han dan Hoang Van Binh. Kemudian ada pemain belakang mereka ya di sini. Dalam catatan saya Phu Van Son yang dibawa oleh pelatih mereka atau manajer mereka Dinh De Nam ini. Ada juga Nguyen Hong Phuc, ini pemain belakang, dan Nguyen Bao Long. Ini 3 pemain belakang yang hadir di AFF U19. Kalau di posisi gelandang atau pemain tengah itu ada Nguyen Van Tu dan Nguyen An Tu yang ada di sana. Kemudian juga ada kapten ke-11 dari Vietnam yang sekarang tetap di bawah, yaitu Quat Van Cang ya. Di samping Nguyen Xuan Bac. Ini di sektor tengah. Di depan itu ada top skor di Piala AFF U19 kemarin, namanya Nguyen Quoc Phuc. Ini top skor. Dia mencetak 5 gol ya di AFF U19. Tetap dia dibawa oleh pelatih Dinh De Nam ini. Dan ada 4 penyerang ya, yang disertakan. Selain Nguyen Quoc Phuc, ada Nguyen Tan Han,
Bui Vihao dan Lee Kwang Hin. Khusus untuk Bui Vihao ini diberikan privilege khusus ya. Dia tidak ikut bersama rombongan, berarti hanya 22 yang dibawa. Dia akan menyusul pada tanggal 14 untuk tiba. Satu-satunya pemain yang diprioritaskan ini berarti pemain hebat ini. Ini pemain berasal dari klub BK Max ya, di Duong ini yang dia akan bertanding melawan HAGL di pertandingan nanti hari Selasa ini. Itu di Liga Vietnam. Kemudian pada esok harinya dia nyusul terbang ke Surabaya. Ya pasti di saat Vietnam lawan Hong Kong dia mungkin tidak akan bermain karena baru tiba. Namun tanpa Bui Vihao mereka punya pemain-pemain yang oke. Kalau saya lihat di sini ini luar biasa ya. Bagaimana di lini tengah ya, ada Nguyen Taizon juga yang dibawa, ada Nguyen Duc Phu, ini pemain-pemain baru yang tidak ikut di AFF U19. Di samping Din Xuan Tin, inilah pemain-pemain top. Tapi apapun yang harus dikatakan bahwa yang terkuat yang saya lihat di sini adalah Kuat Van Kang, kapten mereka, dan Nguyen Quoc Phuet. Ini dua pemain yang harus diawasi. Kalau ketemu dengan Marcelino Ferdinand kawan-kawan, per tanggal 18 ini dua ini. Ya, dua pemain ini yang juga ikut di AFF U19. Ya, dan harus tetap, ya, bagi Muhammad Ferrari dan kawan-kawan di belakang itu memperhatikan dua pemain ini yang menjadi mesin gol bagi Vietnam. Ya. Tetapi apapun itu, walaupun pelatih mereka Din Denam ini sudah mengatakan mereka siap mengalahkan kita, ya, tetapi dia juga merasa ketar-ketir. Ya, ada perasaan takut, apalagi dengan udara yang dia katakan bahwa udara ini di Surabaya ini agak panas, sehingga TC mereka juga dicari di lokasi yang agak panas untuk bisa menyeimbangkan dengan situasi yang ada di Indonesia, terutama di Surabaya. Dan mereka memang agak mengeluh di sini dan menjadi modal kuat bagi kita karena kita didukung penuh ini. Ya, kesempatan untuk bisa mengalahkan mereka. Kalau adik-adik kita di U16 kemarin juara dengan menang 2 kali melawan Vietnam, termasuk di final, mengapa tidak dengan tim asuhan STY ini untuk U19 yang nantinya akan bertanding di level U20. Jadi saya pikir wajar kalau mereka sudah datang untuk lebih dulu untuk memasang target mengalahkan kita. Tentunya ini hanya bumbu-bumbu mereka untuk bisa membangkitkan semangat dari pemain-pemain Vietnam ini, karena pada dasarnya mereka tuh takut melawan kita sebenarnya. Bukan takut apa, karena itu supporter kita yang begitu luar biasa. Dengan mereka sudah lihat bagaimana kita bermain juga sangat bagus dalam pertandingan di AFF U19 melawan mereka. Kita lebih menguasai permainan, banyak peluang yang tercipta. Cuma memang bagi STY harus berhitung juga dengan pemain-pemain yang ada yang dibawa oleh Din Denam ini, karena saya sudah katakan tadi kan, hanya 10 pemain yang mereka sertakan, sisanya pemain baru dan pemain-pemain terbaik yang diambil juga di Liga Vietnam. Ya, kalau bicara di penjaga gawang ya, ada Nguyen Huy Hong yang disertakan, penjaga gawang baru, karena penjaga gawang lama tetap diambil tuh Hong Tung Han dan Hoang Van Binh. Di belakang itu ya, pemain-pemain baru yang muncul, kalau saya bisa catat di sini ada Nguyen Duc Ang, kemudian Tran Ngoc Song. Ini pemain-pemain baru. Nguyen Hieu Min, Nguyen Hai Nam, kemudian Ho Van Chuong. Ini pemain-pemain baru yang diambil dari liga di Vietnam. Jadi kalau bisa bilang ini kuat memang Vietnam. Tapi apapun itu kita tidak boleh gentar menghadapi Vietnam. Kita harus kalahkan mereka di kandang. Inilah saatnya buat kita ya. Kalau kita sudah bisa mengalahkan, misalnya mengalahkan Timur Leste dan Hong Kong, tentunya fokus itu utama harus ditujukan ke Vietnam. Karena hanya dengan kemenangan akan membuat kita juara grup dan langsung lolos ke Uzbekistan. Begitu juga dengan Vietnam. Mereka itu mengincar memang Indonesia, makanya mereka fokus Indonesia untuk bisa mengalahkan Indonesia. Tapi semoga Hong Kong bisa menahan mereka. Ya, dalam pertandingan pertama ini akan lebih bagus jalan kita, akan lebih mulus di saat kita menghadapi Timur Leste, dan jika Hong Kong membuat kejutan, menahan Vietnam, tentunya kita akan berpikir lagi di pertandingan kedua, tanggal 16 September menghadapi Hong Kong. Kita menang melawan Hong Kong, ini agak enak. Ya, pertandingan terakhir itu cukup imbang melawan dengan Vietnam, kita akan lolos. Tetapi apapun kita harus tetap target menang. Karena itu yang diinginkan oleh STY dan juga bagi Ketua Umum PSSI harus menyapu bersih semua pertandingan di grup F. Tidak boleh kita main-main di sini. Dan kita akan tunggu nantinya ya, pertarungan antara Indonesia melawan Vietnam yang pasti seru. Tapi sebelum itu fokus saja dulu melawan Timur Leste.
Ya, kita tidak boleh juga menganggap enteng, menganggap sebelah mata Timur Leste. Kita harus bisa menang kalau perlu dengan gol banyak, di atas 2 gol. Kita akan nantikan dalam pertarungan melawan Timur Leste nantinya pada Rabu malam. Oke, sampai di sini pembicaraan saya. Dengan tibanya tim Vietnam dan sudah menebar peseor mereka, wah, mereka mengancam untuk bisa target mengalahkan Indonesia. Tapi saya rasa kita bisa mampu mengatasi Vietnam. Oke? Ciao.